yang ya seperti saat ini, ketika murid banyak melakukan kesalahan sedikit ditegur oleh gurunya, maka cepat-cepatlah orang tua mengadukan guru itu ke ke kepolisian dan sebagainya. Karena apa? Karena anak-anak sudah tidak terbiasa dengan adanya sebuah aturan dan ketegasan. Parents Hebat mempersiapkan generasi sehat akal, sehat mental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda parents hebat, kita masih semangat untuk membersamai anak-anak menciptakan, mewujudkan generasi sehat akal, sehat mental. Nah, ayah bunda, generasi anak-anak yang sehat akal, sehat mental ini tidak muncul dengan begitu saja. Semuanya ada upaya, ada dukungan, ada stimulasi, ada didikan, ada doa dari orang tua. Nah, hari ini kita akan membahas tentang adab orang tua terhadap anak. Wah, ternyata bukan hanya anak yang harus memiliki adab terhadap orang tua. Orang tua pun ternyata harus memiliki adab terhadap anak. Bukankah kita yang berada duluan, kemudian lahirlah anak-anak? Maka disitulah dituntut kita sebagai orang tua untuk memiliki adab, untuk mentransfer adab kepada anak-anak agar mereka mampu menduplikat apa yang telah kita berikan. Ada apa saja adab orang tua terhadap anak? Ada 3 hal yang harus dilakukan oleh orang tua yang termasuk atau merupakan adab. Sebelumnya, ayah bunda, tahukah Anda apa itu adab? Adab adalah sikap atau perbuatan atau perilaku yang diberikan kepada orang lain sehingga orang lain merasa nyaman dengan apa yang kita lakukan. Mereka tidak merasa terganggu dan mereka merasa tidak tersakiti. Nah, itulah definisi adab yang hari ini akan kita berikan kepada anak-anak kita. Adab yang pertama adalah seperti yang telah diberikan oleh Allah kepada Rasulullah rahmatan lil alamin, maka kita sebagai orang tua adabnya yang pertama adalah memberikan rahmat atau memberikan kasih sayang kepada anak. Kasih sayang ini wujudnya dari berbagai hal, dari kebutuhan dasar anak yang harus dipenuhi sebagai orang tua, dari pendidikan anak, dan dari stimulasi kita sebagai orang tua. Karena kasih sayang itu definisinya banyak, bukan hanya untuk menjaga anak tidak menangis saat mereka sedang menangis, tetapi menangis ternyata adalah nantinya merupakan sebuah kebutuhan bagi anak-anak. Kasih sayang. Yang kedua adalah lemah lembut, bersikap lemah lembut. Lemah lembut ini bukan hanya pada sikap ayah bunda, tetapi juga pada lisan. Bagaimana kita mengajarkan kepada anak-anak berbicara dengan lembut, bagaimana mengajarkan anak-anak bersikap lemah lembut. Sikap santun ini seperti yang diajarkan oleh Rasulullah saat melihat anak-anak makan bersama mereka tanpa memiliki adab. Mereka berceceran, kemudian mereka mengambil makanan yang disukai dengan dengan terlihat seperti serakah, mungkin seperti itu. Tapi saat itu Rasulullah tidak marah. Rasulullah menegurnya kemudian dengan memberikan sebuah hadis, ya hulam samilaha wakul biyaminika wakul mimma yalika. Ya gulam, wahai anakku, makanlah dengan tangan kananmu dan ambillah yang terdekat. Nah, begitu wujud dari bentuk kata-kata ataupun pilihan kata yang disampaikan oleh Rasulullah dan juga bentuk tegurannya. Tidak dengan marah, apalagi sampai mencubit tangan anak supaya dia tertib untuk makan bersama. Begitu indah akhlak Rasulullah. Dan yang kemudian yang terakhir adalah tegas. Ayah bunda jangan pernah salah atau jangan pernah tidak tepat untuk membedakan antara tegas dan marah ya. Tegas itu boleh ayah bunda. Tegas itu saat kita berprinsip atau memegang teguh prinsip yang sedang kita jalankan. Tanpa membentak, tanpa kemarahan. Sama seperti kita misalkan sedang memberlakukan sebuah aturan. Aturannya misalkan adalah
memegang gadgetnya, misalkan untuk anak-anak kecil kita memegang gadgetnya cukup 30 menit ya Kak, nanti ketika 30 menit ayah ambil. Maka ketika waktu itu sudah menunjukkan 30 menit, sikap kita yang kelembutan kita adalah kita tunjukkan dia dengan jam dinding. Coba Kakak lihat, tadi kesepakatannya adalah jarum panjang di angka 6, sekarang boleh ya Mama ambil handphonenya, misalkan begitu. Ketika dia menangis ya sudah, kita tanpa perlu marah, tanpa perlu membentak, kita mau tetap mengambil gadget tersebut. Nah, kesalahan orang tua adalah mereka terlalu, kesalahan banyak orang tua begitu ya, kita terlalu longgar dengan peraturan karena menganggap anak-anak kita ini mereka masih perlu ditoleransi. Jadi mereka belum waktunya untuk diberikan sebuah ketegasan, belum waktunya diterapkan peraturan. Nah, kalau sejak kecil mereka tidak terbiasa dengan sebuah prinsip, aturan, kedisiplinan, dan ketegasan, maka hal ini akan berjalan sampai mereka memasuki jenjang usia ataupun tahapan selanjutnya. Dari usia balita, anak-anak, kemudian remaja. Karena kita tidak terbiasa disiplin untuk menerapkan itu tadi, sebuah aturan yang ada di rumah, kita tidak terbiasa tegas, maka akhirnya lunaklah peraturan yang ada, dan mereka tidak akan menjadi anak-anak yang siap dengan sebuah hukuman. Yang terjadi adalah yang ya seperti saat ini, ketika murid banyak melakukan kesalahan sedikit ditegur oleh gurunya, maka cepat-cepatlah orang tua mengadukan guru itu ke ke kepolisian dan sebagainya. Karena apa? Karena anak-anak sudah tidak terbiasa dengan adanya sebuah aturan dan ketegasan. Itu tadi Bunda, 3 adab yang harus kita lakukan kepada anak-anak kita. Kasih sayang, kelembutan, dan ketegasan. Mari kita mulai sejak dini, sejak anak-anak kita masih kecil, sehingga mereka tidak akan kaget saat mereka memasuki usia yang harus diterapkan aturan-aturan tersebut. Selamat membersamai anak-anak agar mereka menjadi generasi yang sehat mental.